بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين إخواني الكرام وأخواتي الكريمات rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu, saudara saudariku, ikhwani wa akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan Allah di Masjid Al-Jariyat As-Salas yang kita cintai ini. Mudah-mudahan perjalanan kita ke masjid ini menggugurkan dosa-dosa kita. Dan tak lupa kita doakan, ya, kalau saya ingat Al-Jariyat, saya itu ingat Ustaz Ridwan. Kita doakan beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal baik beliau, dan semoga masjid ini termasuk bagian dari perjuangan beliau. Beliau diberi banyak pahala insyaallah. Mudah-mudahan kita doakan dengan cara kita memakmurkan masjid ini. Dan juga para takmir, para pengurus yang terus memperjuangkan kemakmuran masjid ini. Semoga apa yang panjenengan laksanakan dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah, dan salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajarannya. Alhamdulillah para hadirin, kayaknya saya sudah lama nggak ke Al-Jariyat, dan alhamdulillah sekarang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa ketemu panjenengan semua. Alhamdulillah. Insyaallah materi kita pada kesempatan yang baik ini adalah menjaga nikmat hidayah. Hidayah itu nikmat yang termahal. Hidayah itu nikmat yang termulia. Maka kalau kita sudah mendapatkannya, harus dijaga, harus disyukuri. Betapa banyak orang yang kita dulu kenal bersama-sama kadang berubah haluan. Maka nikmat hidayah ini perlu dirawat, perlu dikasih nutrisi, perlu dijaga agar terus hidayah ini selalu menyertai kita. Saking pentingnya hidayah,
sampai hidayah itu Allah jadikan rukunnya sholat. Loh, maksudnya gimana Ustaz? Iya, karena salah satu rukunnya sholat itu kan membaca Al-Fatihah. Dan diantara ayat dalam Al-Fatihah itu ada permohonan minta apa? Hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan hidayah kepada kami menuju jalan yang lurus. Saking pentingnya hidayah, sampai Allah jadikan dalam surat Al-Fatihah, yang Al-Fatihah itu menjadi rukunnya sholat. Kalau ada orang sholat kok nggak baca ayat ini, batal sholat. Dan minimal umat Islam sehari semalam wajib, nggak boleh kurang, wajib minta hidayah minimal berapa? 17 kali. Kok sehari semalam minta hidayahnya kok 16, mesti ada yang batal sholat. Itu saking pentingnya hidayah. Sampai-sampai kita diajari Allah langsung supaya kita selalu memohon hidayah. Ini yang pertama. Yang kedua, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu minta hidayah. Dan di antara doa yang diajarkan Nabi ke kita, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Di situ ada 4 permintaan, tapi hidayah ditaruh di depan. Karena tanpa nikmat hidayah ini yang lain gak ada artinya. Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah aku memohon kepadamu al-huda, petunjuk, hidayah, wat-tuqah, dan ketakwaan. Gimana bisa ditakwa kalau nggak diberi hidayah? Wal afaf, menjaga kesucian diri. Begini bisa kalau nggak dapat hidayah. Wal ghina, dan kecukupan, harta yang halal. Bagaimana harta kita halal kalau nggak dapat hidayah? Mengambil harta yang haram kalau nggak punya hidayah. Makanya di antara 4 permohonan ini Rasulullah meletakkan hidayah nomor pertama. Kemudian kita juga diperintahkan oleh Allah minta hidayah. Dalam hadis dikatakan, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian adalah orang yang tersesat, illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri hidayah. Kullukum dhallun, setiap di antara kalian semuanya adalah orang yang tersesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri hidayah. Fastahjuni, mintalah hidayah kepadaku. Ahdikum, maka aku akan memberikan hidayah kepadamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi para jamaah, hidayah ini sangat mahal sekali. Diberi Allah keajekan bisa sholat jamaah, itu hidayah. Kata banyak orang yang diberi Islam atau mengaku Islam tapi nggak mau sholat, atau mau sholat tapi nggak mau sholat jamaah. Alhamdulillah, hadirnya kita berusaha mengikuti sunnah Nabi, menjaga aturan Allah. Tidak semua orang diberi hidayah kayak gini. Maka kita harus selalu memupuknya. Mungkin awal-awal ngerti kajian, Masya Allah khusyuk, lambat laun terkikis, hidayah mulai menipis. Ini harus dijaga, harus dirawat, harus dikembalikan lagi kekhusyuan kita seperti dahulu. Nah, makanya di situ harus diperhatikan bagaimana cara kita agar hidayah ini terawat dengan baik. Apa saja yang harus dilakukan untuk merawat hidayah? Yang pertama, al-ilm, menuntut ilmu, thalabul ilm. Ya, silakan ditulis ya. Bagaimana cara kita merawat hidayah agar hidayah ini selalu
membersamai kita, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, al-ilm. Harus menuntut ilmu. Karena ilmu inilah penerang jalan kita. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya di antara hambaku yang bisa khusyuk, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambaku adalah al-ulama, orang yang berilmu. Maka untuk menetapi jalan hidayah, agar hidayah selalu membersamai kita dan kita membersamai hidayah, yang tidak boleh lepas dari kita adalah khudur majalisul ilm, menghadiri majelis ilmu. Ada ungkapan bagus dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau mengatakan, aslu kulli khair huwal ilmu. Pondasi dari seluruh kebaikan adalah ilmu. Kalau antum lihat, dimanapun di sana ada kebaikan, dimanapun di sana ada kebagusan, mesti sumbernya adalah ilmu. Wa aslu kulli syarr, dan pondasi asal muasal dari segala keburukan huwal jahlu, adalah kebodohan. Bahkan jenengan lihat apapun kok ada keburukan, ada ketidakbagusan, ada kejelekan, mesti sumber utamanya adalah karena kebodohan. Ini ucapannya Imam siapa tadi? Ibnu Qayyim. Sumber segala kebaikan itu ilmu, sumber segala keburukan adalah kebodohan. Maka untuk menetapi hidayah, membersamai hidayah, ya harus duduk di majelis ilmu, tidak boleh bosan. Dan sering saya sampaikan, jangan pernah menyisakan waktu untuk belajar agama, tapi sediakan waktu untuk belajar agama. Jangan menyisakan waktu untuk belajar agama, tapi sediakan waktu untuk belajar agama. Karena yang tersisa beda dengan yang tersedia. Monggo ngaji, oh nggih Ustaz, tasik kata kegiatan pekerjaan, mangke kalau ada sisa waktu insya Allah saya akan belajar. Menuntut ilmu itu harus menjadi prioritas. Silakan bekerja, tapi ada waktu yang harus panjenengan siapkan, gak boleh diganggu gugat. Jam sekian hari ini aku ngaji, harus disediakan. Itu dalam rangka merawat hidayah, dalam rangka menjaga nikmat hidayah agar tidak lepas dari diri kita. Al-Imam Ibnul Mubarak memiliki ungkapan yang sangat indah. La a'lamu darajatan a'dham ba'dan nubuwati min al-ilmi atau min bathil ilmi. Aku tidak tahu ada kedudukan yang lebih agung setelah kenabian melebihi ilmu. Jadi derajat yang paling agung setelah kenabian, derajat ilmu. Makanya kalau hidayah ini harus supaya selalu menyertai kita, harus menuntut ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Hanya kita harus yakin, Pak. Dan ilmu itu mendatangkan rezeki. Di zaman Nabi itu ada seorang sahabat mengeluh ke Nabi, ya Rasulullah, saya punya adik. Adik saya ini sukanya datang ke jenengan, bermajelis ilmu, belajar, tapi gak bantu saya dalam pekerjaan saya, belajar saja.
Apa kata Rasulullah? La'allaka ruziqta bihi. Bisa jadi selama ini kamu dapat rezeki ya karena adikmu yang belajar itu. Jadi jenengan kalau nyekolahkan anak jangan khawatir, Allah tolong. Kalau ceritane kebo kabotan sungu, Allah tolong. Selama niatnya yang baik, ini anak membawa rezeki. Kalau jenengan punya anak penuntut ilmu, berbanggalah. Tidak apa-apa, jenengan susah-susah dikit demi mengawal putra Anda untuk menetapi hidayah. Gitu nggih. Jadi supaya hidayah ini terus berlanjut menyertai kita, maka harus sergap ngaji. Kalau nggak gitu pudar, Pak. Nggak kayak dulu, lama-lama pudar. Harus hadir di majelis. Terus yang umurnya sudah 40 tahun, yang 50 tahun, yang umurnya 60 tahun, cari apa? Mati kita akan sebentar lagi kalau kita enggak persiapan. Semoga Allah memanjangkan umur kita semua dalam ketaatan. Harus persiapan. Ya. Itu yang pertama ya, cara merawat hidayah adalah dengan apa tadi? Yang pertama, ilmu. Rasulullah mengatakan idza marartum biryadil jannati farta'u. Jika kalian melewati taman surga, singgahlah, mampirlah, bersenang-senanglah. Para sahabat heran, kok bisa Nabi mengatakan kalau ada taman surga mampirlah? Apa maksudnya? Para sahabat Nabi gak paham. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah wa ma hiya riyadul jannah? Ya Rasul, yang dimaksud taman surga itu apa? Oh, masih di dunia kok ngomong taman surga. Kata Rasul, khilaku dzikir ay majalisul ilmi, majelis ilmu. Syekhul Islam mengatakan sesungguhnya di dunia ini ada taman surga. Siapa yang tidak memasukinya di dunia, dia tidak memasukinya di akhirat. Dan taman surga adalah majalisul ilmu. Orang kalau datang ke majelis ilmu, para malaikat meletakkan apa? Sayap-sayapnya. Allah turunkan sakinah kepada, Allah liputkan rahmat kepada. Ini cara yang pertama merawat hidayah, menjaga hidayah adalah terus mencari ilmu. Dan saya sarankan jenengan ya, belajar bahasa Arab. Yang tahsin Qur'annya kok masih kurang baik, belajar. Masih gradul-gradul baca Quran belum bisa, jangan malu untuk belajar. Belajar baca Quran. Ya, itu yang pertama, menuntut ilmu. Yang kedua, bagaimana supaya hidayah itu terus menetap bersama kita. Yang nomor dua adalah as-suhbah as-solihah, teman yang baik. Teman yang baik penting. Ad-dinu al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu sesuai dengan agama temannya. Kalau jenengan punya teman corak warnanya agamanya itu merah, insya Allah sampai juga ikut merah. Al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang akan sesuai dengan agama teman baiknya. Maka pilihlah sahabat yang baik. Karena sahabat yang baik itu bisa menetapkan kita di atas hidayah. Mau dalil? Saya kasih dalil. Perhatikan. Masih ingat ada orang membunuh 99 nyawa? Kalau saya ceritakan jenengan sudah tahu toh? Ada orang membunuh 99 nyawa, dia ingin bertobat. Dia datang ke ahli ibadah, ditanyakan kepadanya apakah orang ini masih bisa bertobat, membunuh 99 nyawa. Jenengan tahu enggak? Dosanya membunuh 1 nyawa. Tolong agak maju, yang datang biar dapat tempat. Agak maju, agak maju. Ini masih kosong. Maju, monggo, maju.
Yang belakang agak maju biar nanti yang datang belakangan dapat tempat. Sampun, konsentrasi lagi nggih. Nah. Membunuh 99 nyawa. Terus dia juga pengen tobat. Dia datang ke ahli ibadah, bukan ahli ilmu loh ya, yang pertama. Ahli ibadah itu cek di hadisnya. Yang pertama datangnya ke ahli ibadah, bukan ahli ilmu. Maka ahli ibadah ini berfatwa, oh tidak bisa. Ente sudah nggak bisa tobat. Kita tinggalkan hadis ini sejenak. Tahu nggak kita hukuman membunuh satu nyawa itu apa? Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa yang membunuh orang mukmin sengaja, balasannya jahannam. Neraka jahannam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah melaknatinya. Wa a'addalahu adaban 'azima, dan Allah sediakan adab yang besar untuknya. 5 ancaman membunuh satu tok. Jahannam, khalidan kekal, wa ghadiballahu alaihi, Allah memurkainya, wa la'anahu, Allah melaknatinya, dan Allah sediakan adab yang besar untuknya. Ini enggak satu yang dibunuh orang ini, berapa? 99. Maka orang ahli ibadah ini mengatakan tidak bisa. Ente orang ini sudah nggak bisa tobat membunuh 99 nyawa. Orang ini bingung, loh, saya itu pengen baik, saya pengen berubah, loh kok nggak boleh? Pateni bisa naik, pengen api uka oleh. Akhirnya genap membunuh berapa? 100 nyawa. Akhirnya datang kepada ahli ilmu. Yang pertama tadi ahli apa? Ibadah. Datang kepada ahli ilmu. Kemudian ditanyakan kepadanya, apakah orang ini masih bisa tobat? Dia telah membunuh 100 nyawa. Ahli ilmu ini mengatakan bisa, karena Allah mengampuni seluruh dosa. At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertobat dari dosa seperti tidak berdosa. At-taubatu tahjibu ma qablahu, tahjubu ma qablahu. Tobat itu menghancurkan apa yang sebelumnya. Bisa, tapi dengan syarat tinggalkan negerimu yang rusak, tinggalkan negerimu yang jelek, tinggalkan negerimu yang buruk, hijrahlah, pindahlah ke negeri yang baik, dan sembahlah Allah bersama orang-orang yang baik. Coba antum cek di hadisnya itu. Sembahlah Allah bersama orang-orang baik. Ini dalil bahwa untuk menetapi hidayah supaya tobatnya ini langgeng, suruh berteman sama orang-orang baik. Untuk pengen jadi orang baik, butuh orang baik. Gak bisa kita pengen jadi orang baik itu sendiri, gak bisa. Orang baik butuh orang baik. Makanya orang ini berjalan, saking pengennya tobat, di tengah jalan mati. Kan gitu gitu ceritanya. Datang malaikat adab, datang malaikat rahmat, berselisih pendapat. Ini orang kalau dilihat track recordnya belum melakukan amal kebaikan sama sekali, maka diadab. Tapi kata malaikat rahmat, tapi dia sudah niat tobat loh, meskipun belum sempat melakukan ibadah, tapi niatnya api. Maka Allah utus malaikat yang nomor 3 dalam wujud manusia, menjadi hakim, menjadi wasit. Sudah, ukurlah jarak dia mati dengan bumi yang buruk, dan ukurlah jarak dia mati dengan bumi yang baik. Diukur. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan ke bumi, wahai bumi tempat ia mati dengan bumi yang jelek, menjauhlah. Dan bumi tempat dia mati dengan bumi yang baik, mendekatlah. Setelah diukur, ternyata lebih dekat ke tempat yang baik, Allah ampuni dosanya. Berteman sama orang baik untuk melanggengkan nikmat hidayah. Bertemanlah sama orang-orang baik. Karena berteman dengan orang yang rusak menghalangi hidayah. Abu Thalib kurang apa? Abu Thalib ketemu Nabi tiap hari, ngerti bacaan Quran bukan dari orang lain, ngerti bacaan Quran dari Nabi langsung. Dan Nabi itu kalau baca Quran paling merdu di dunia. Gak bisa masuk Islam gara-gara punya kumpulan yang jelek-jelek. Ketika hampir wafat sakit keras, Rasulullah datang, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan asadulaka biya indallah yaumal qiyamah.
paman, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan membelamu pada hari kiamat. Ucapkan paman. Apa yang terjadi setelah itu? Gak usah lihat kopi, itu kopi saya. Ngaji kok liatin kopi. Wis tak ombe sik daripada. Bismillah. Sampai pundi? Kopi. Nih, Rasulullah semangat. Rasulullah itu kalau membaca hujah paling cetok, gak ono gremengi blas. Nabi itu kalau baca dalil cetok weleh-weleh. Nabi kalau berdakwah santun bagus. Dan pamannya tuh sudah dikasih dalil sama Nabi, ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan membelamu pada hari kiamat. Nabi pengen agar pamannya itu mendapatkan hidayah. Gini betul. Tapi gara-gara punya konco, sapa jenenge? Abu Jahal, langsung disaut, Pak. Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Hei Abu Talib, apakah kamu itu benci sama ajaran datukmu? Sama ajaran bapakmu, yaitu Abdul Muttalib? Bingung. Siapa yang bingung? Abu Talib ikut Rasul apa ikut Abu Jahal? Temennya ini yang menghalangi hidayah. Apakah ikut bapaknya Abu Talib? Diulangi Nabi lagi, paman, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan membelamu pada hari kiamat. Ucapkan paman. Diulangi lagi sama Abu Jahal, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah kamu itu benci dengan ajaran leluhurmu? Maka dia lebih memilih ala millati Abdul Muttalib. Rasulullah sedih, luar biasa sedihnya. Wallahi ya ammi la astaghfiranna laka ammi ma lam unha anka. Wahai paman, aku akan terus mendoakanmu, memohonkan ampunan untukmu paman, selama aku gak dilarang. Langsung turun ayat dari langit, surat At-Taubah 113. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak boleh bagi seorang nabi atau orang yang beriman mendoakan orang yang mati dalam kesyirikan meskipun sanak kerabatnya sendiri. Gara-gara teman yang rusak, lepas tuh hidayah padahal sudah dikasih sama Nabi. Lepas gara-gara teman yang rusak. Kepilihlah teman yang baik. Teman yang baik itu bermanfaat di dunia dan bermanfaat di akhirat. Ya. Teman yang baik itu bermanfaat di dunia, bermanfaat di akhirat. Di dunia syafaatnya dikatakan dalam hadis, perhatikan, ma min muslimin yamutu fayusalli ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullah. Siapapun orang Islam mati, jenazahnya disolati 40 orang yang tidak berbuat syirik, illa syafa'ahumullah, Allah perkenankan syafaatnya orang 40 tadi untuk si mayit. Apa syafaatnya? Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'an. Gak hanya di dunia, nanti kalau di akhirat orang ahli surga ketika masuk surga, Pak, ahli surga ketika pertama kali masuk surga, jenengan tahu gak apa yang ditanyakan kepada Allah? Masuk surga pertama kali, apakah mereka mengatakan, ya Allah mana istana saya? Dah. Ya Allah mana widodari saya? Boten. Nanti ahli surga kalau masuk surga, dia akan bertanya kepada Allah. Tahu apa yang ditanyakan? Rabbi aina ashabi? Ya Allah mana temanku dulu? Mana temanku dulu ya Allah? Kan yusalluna, mana yang sholat bareng aku? Wa yasumuna, mana dan puasa bareng aku? Oh, gak ketemu ya Allah. Di mana mereka ini ya Allah? Lihatlah ke neraka. Keluarkan orang yang kamu kenali yang di dalam hatinya ada sebiji dzarrah iman. Keluarkan. Makanya ini masih nomor berapa ini? Nomor 2. Supaya melanggengkan hidayah, merawat hidayah, bertemanlah sama orang baik. Teman baik sekarang langka, Pak. Langka. Rasulullah mengatakan ada 7 golongan yang diberi naungan pada hari kiamat.
Salah satunya adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Jangan kalau punya teman yang baik, ahli sholat, bakti kepada orang tua, pegang baik-baik dia. Itu rezeki yang Allah kirim untukmu. Ya, kalau punya teman yang baik, pegang dia. Sesungguhnya langka di zaman ini. Makanya dalam hadis ada 7 orang yang akan diberi naungan pada hari kiamat. Ketika semua kepanasan, ada 7 golongan yang gak ikut kepanasan. Salah satunya adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Bukan karena dunia, bukan karena dia anggota DPR, saya pengusaha. Enggak. Bukan karena dia orang yang punya kedudukan, bukan karena dia ini macam-macam, bukan, tapi karena dia orang baik. Dia orang sholat jamaah, dia orang berbakti kepada orang tuanya, dia orang gak pernah nyakiti orang lain, dia orangnya tawadhu. Cintai orang itu, bertemanlah sama dia. Sesungguhnya dia bisa memberi syafaat di dunia dan di akhirat. Pak, saya mau tanya, tolong sama jawab. Di dalam Islam itu ada hewan yang selalu dijadikan perumpamaan keburukan. Kalau dalam hadis disebutkan hewan ini selalu konotasinya jelek. Hewan apa itu? Kambing. Apa sih? Oh, anjing. Anjing. Saya buktikan bahwa kalau disebutkan kata anjing selalu konotasinya negatif. Pertama, Rasul bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza walohal kalbu," jika anjing menjilati apa? Bejanamu, maka cucilah 7 kali. Salah satunya atau yang pertama pakai debu, saking najisnya, sampai ulama menyebutnya najis mughalladho, kan gitu nggih? Saking najisnya, mesti konotasinya negatif. Barang siapa memelihara anjing, maka satu harinya dikurangi pahalanya berapa? 1 qirot. 1 qirot sebesar gunung Uhud. Itu kalau punya amalan dikurangi negatif. Min. Rasulullah pernah nunggu datang Jibril gak turun-turun. Kenapa Jibril gak turun? Tanpa disadari Nabi, ternyata ranjang tempat tidurnya Nabi, di bawahnya tuh ada jirwul kalb, ada anak anjingnya. Maka Nabi ketika tahu, Nabi mengatakan kepada keluarganya, "Akhriju, keluarkan anak anjing ini." Setelah dikeluarkan, malaikat Jibril turun. Ditanya oleh Rasulullah, "Kenapa terlambat wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Nahnu ma'asyiral malaika la nadkhulu baitan fihi kalbun wala suratun." Kami para malaikat rahmat tidak mau masuk rumah yang di dalamnya ada anjingnya dan ada rupaka-rupakannya, patung, lukisan, pahatan dari makhluk yang bernyawa. Tidak mau. Ada lagi abahnya. Barang siapa sholat dilewati anjing yang berwarna apa? Hitam, maka terputus sholatnya. Kalau melihat burung, khamsul fawasik yuktalna fil hilli wal haram, ada 5 hewan fasik yang boleh dibunuh meskipun di tanah haram, meskipun di tanah haram. Di antaranya adalah al-kalbul akur, anjing gila. Ada lagi, ada barang siapa memberi kok ditarik lagi, "Mas sampean mau tani sampean saya kasih." Habis gitu, "Kasih toh Mas, gorene." Kata Nabi, orang yang model kayak gini nih, memberi kok ditarik lagi, kata Nabi seperti apa? Anjing muntah dan dijilati lagi. Pokoknya disebut kata anjing, kebanyakan konotasinya selalu negatif. Kalau disebutkan kata anjing, konotasinya negatif. Tetapi di dalam Al-Quran ada 1 titik T, 1 tok, disebutkan lafadz anjing, tetapi maknanya positif. Di mana itu? Ada dalam surat Al-Kahfi ayat 18. Wa qalbuhum basitun dira'aihi bil wasit. Dan anjingnya Ashabul Kahfi apa? Disebutkan di situ menjulurkan kakinya di mulut gua. Itu enggak ada negatifnya belas. Dalam konteksnya itu konteks positif, menceritakan pemuda soleh 7 orang, dan dia ini disebutkan di situ, ikut diceritakan, ikut tidur di situ. Gimana betul? Kan sejak kecil kita diajari guru-guru kita ada anjing Ashabul Kahfi itu kan. Nah, yang menjadi
Pemikiran para ulama, emang apa hebatnya anjing ini? Kok sampai ada di kisah ini setiap malam Jumat dibaca oleh kaum muslimin, seakan-akan Allah gak ingin anjing ini dilupakan. Emang apa hebatnya anjing ini? Apa? Poinnya adalah karena dia berteman sama orang-orang soleh. Ini padahal anjing loh, najis, selalu diceritakan dalam konteks keburukan. Tapi manakala dia menemani, membersamai orang-orang baik, Allah sebutkan dalam konteks positif dan dibaca oleh kaum muslimin, dan Allah nggak ingin kisahnya dilupakan. Karena apa? Membersamai orang-orang soleh, berteman sama orang-orang baik. Maksudnya kalau anjing saja diangkat derajatnya karena berteman sama orang baik, apalagi sinten panjenengan, itu maksudnya. Maka kalau ingin membersamai hidayah, merawat hidayah, melanggengkan hidayah, nomor 2 apa tadi? Apa? Jadi teman yang baik. Termasuk teman ya tetangga. Makanya ada kata-kata bahasa Arab, kata mutiara sering dikatakan hadis tapi tidak terbukti sebagai hadis. Maka jangan katakan ini hadis meskipun maknanya benar, yaitu ungkapan Arab al-jar qabla dar, pilihlah tetangga sebelum memilih rumah. Itu bukan hadis tapi maknanya benar. Orang Arab biasa ngomong kayak gitu itu. Al-jar qabla dar, pilihlah tetangga sebelum memilih rumah. Pilihlah komunitas yang baik dulu. Bukan rumahnya mewah, megah, strategis. Tapi jejari diskotik, ojo. Deketnya tempat pelacuran, ojo. Ini bentino kamu ketok terus ya akhirnya pengen nyoba. Ini ojo, imanin lemah. Makanya ungkapan Arab mengatakan, saya katakan ungkapan karena nggak terbukti sebagai apa? Hadis, tapi sah menurut maknanya sah. Al-jar qabla dar, pilihlah tetangga sebelum memilih rumah. Dan ternyata ungkapan ini dibenarkan ayat. Ada ayat yang mendukung ungkapan ini, meskipun tidak sah sebagai hadis, tapi benar maknanya dan didukung Al-Quran. Yang mana Ustadz? Ini istrinya Fir'aun itu pernah berdoa, dan diantara doanya istrinya Fir'aun adalah Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku di sisimu sebuah rumah di dalam surga. Kata para ulama, istrinya Fir'aun memilih tetangga dulu sebelum memilih rumah. Ini bisa dipahami nggak ini? Sakit nomor kan gini tadi doanya, ya Allah bangunkan untukku di sisimu sebuah rumah. Bisa dipahami nggak? Kata para ulama, istrinya Fir'aun milih tetangga dulu sebelum milih apa? Rumah. Artinya pentingnya lingkungan yang baik. Itu nomor pinten? Nomor apa tadi? 2 ya. Sekarang nomor 3. Nomor 3 ini harusnya nomor pertama, tapi sudah terlanjur, gak apa-apa. Atau diganti aja nanti nomornya ya. Ini harusnya yang pertama. Bagaimana supaya merawat hidayah? Kan gitu judulnya gitu ini. Bagaimana menjaga nikmat hidayah, merawat hidayah. Yang nomor 1 adalah jadikan ini nomor 1. Yang tadi jadikan nomor 2 dan nomor 3. Yang nomor 1 adalah minta kepada pemilik hati, yaitu Allah, untuk menetapkan hidayah itu di hati kita. Artinya ya berdoa gitu ya. Berdoa. Cara merawat hidayah yang nomor, ya sudah nomor 3 aja biar gak ruwet. Yang nomor 3 berarti apa? Meminta kepada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Allah. Makanya doa itu kan banyak, Pak. Allahumma hdini. Apalagi Allahumma inni as'alukal huda, ihdinas siratal mustaqim. Kan banyak doa-doa kayak gitu. Berarti kita disuruh minta kepada Allah. Dan tadi saya katakan umat Islam, tadi masih sedikit yang datang, sekarang udah banyak yang kelewat tadi. Perhatikan, umat Islam itu minimal gak boleh kurang pasti dosa.
Umat Islam minimal sehari semalam minta hidayah 17 kali. Kenapa? Karena di dalam sholat itu ada surat Al-Fatihah, hukumnya wajib dibaca, rukun. Dan di dalam Al-Fatihah ada ucapan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan hidayah berupa jalan yang lurus. Berarti wong Islam minimal sehari semalam jaluk hidayah ping 17. Kurang dari itu mesti ono sing gak diwaca rukun salat itu. Ustaz, tapi ini jadi makmum gimana Ustaz? Kan gak baca. Ya minimal dengerno. Kan harus dengarkan. Imamnya ihdinas siratal mustaqim, kita dengarkan, dan kita dihukumi seperti membaca apa? Membaca karena diwakili imam gitu. Bagi yang berpendapat seperti itu, kalau Imam Syafi'i tidak wajib. Meskipun imamnya membaca Al-Fatihah, menurut mazhab Syafi'i di belakangnya makmum tetap harus apa? Membaca setelah waladhdallin amin, baca. Nek jenengan biasanya gimana? Baca apa enggak? Tergantung sama NU atau Muhammadiyah. Nek Muhammadiyah biasa condongnya ke Imam Ahmad. Nek NU biasa ke Imam siapa? Syafi'i. Ya kita kan yang penting dalilnya mana ya. Tapi itu sama-sama kuatnya. Kita harus berlapang dada. Itu jangan carok gara-gara itu. Karena dalilnya kuat juga loh. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Enggak salat kalau enggak baca Al-Fatihah. Itu yang dipegang Imam Syafi'i. Yang dipegang sama Imam Ahmad, idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Kalau diperdengarkan Al-Qur'an, kalau dibacakan Al-Qur'an apa? Dengarkan baik-baik. Ya, wa ansitu, dan diamlah. Biasa perbedaan pendapat. Saya nggak sedang menjelaskan fikih. Kalau saya lebih cenderung ke pertengahan. Lihat imamnya ini baca ndak. Kalau imamnya baca, ya kita dengarkan. Tapi imamnya kalau nggak baca karena sirri, seperti rakaat keempat, kedua, rakaat ketiga, keempat sholat isya. Halo, setuju? Atau rakaat ke 3 sholat maghrib, atau sholat asar, sholat apa? Duhur. Berarti kita baca. Jadi lihat imamnya sirri apa jahri. Dan ini perbedaan ulama, kita nggak bahas itu ya. Ini kembali ke materi masalah apa tadi? Hidayah. Jadi yang nomor 3 adalah memohon kepada Allah. Nomor 4. Oke, nomor 4 ya. Nomor 4, supaya hidayah itu selalu menyertai kita, ya kita nggak boleh ta'assub. Ya, ijtinabut ta'assub. Ya, meninggalkan ta'assub dan fanatik buta. Karena ta'assub dan fanatik buta ini bisa menghalangi orang dari membersamai hidayah. Ini nomor berapa ini? 4. Tidak apa? Fanatik, ta'assub. Pak, perhatikan Pak. Kenapa Rasulullah Muhammad SAW, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memilih Salman Al Farisi yang jauh dari negeri Persia, tapi Allah nggak memilih hidayah untuk Abu Thalib? Kenapa Allah lebih memilih hidayah ini dikasihkan ke Salman, tapi Allah nggak memilih hidayah ini dikasihkan Abu Thalib? Kenapa? Di antara faktornya adalah karena Abu Thalib itu ta'assub dengan leluhur. Abu Thalib kalau ditanya nih, man anta? Anda ini siapa? Abu Thalib akan menjawab, ana Abu Thalib ibnu Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf, ya, ibn Qusay ibn Kilab ini Murrah, dan seterusnya. Hafal dia sampai ke Quraisy, sampai ke Adnan, hafal semuanya. Hafal, fanatik dengan leluhurnya. Kalau Salman enggak. Salman aja nggak pernah nyebut nama bapaknya. Siapa di sini yang tahu bapaknya Salman? Siapa nama bapaknya? Yang bisa jawab, saya kasih hadiah umroh. Apa? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Padahal nih bapaknya Salman itu seorang punya petinggi di mana? Di Persia, punya jabatan, tapi dia nggak ta'assub.
Dia mencari kebenaran, dia menyelusuri jalan sampai ke beberapa negeri, sampai terdampar di Madinah jadi budak. Budaknya orang Yahudi lagi, kan gitu ceritanya. Tapi karena dia nggak ta'assub dengan ajaran leluhurnya, Allah kasih kebersamaan dalam hidayah. Salman nggak pernah ngunggul-ngunggulkan nasabnya. Kalau ditanya, "Man anta ya Salman?" "Ana ibnul Islam." Makanya sama saya tanya, karena siapa bapaknya Salman namanya? Ojo dipikir suwe-suwe, wong aku lho gak ero. Aku juga ero. Makanya selalu disebutkan Salman Al-Farisi. Tidak ada Salman bin siapa? Wallahu a'lam. Maka Allah kasih dia hidayah. Allah nggak ngasih hidayah ini kepada siapa? Abu Thalib, karena fanatik nemen. Ketika Nabi dapat wahyu perintah untuk berdakwah kepada keluarganya, fasdi' bima tu'mar wa andir ashiratakal aqrabin, berikan berita ini, ya, dakwah ini kepada sanak kerabatmu. Nabi langsung mengumpulkan Bani Hashim. Bani Hashim dikumpulkan Nabi, paman-pamannya, Pak, deponakan, sepupu dikumpulkan semuanya, seluruhnya Bani Hashim. Sungguhnya aku adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah kepada kalian secara khusus, ahli baitku, dan kepada umat manusia secara umum. Langsung tuh Abu Lahab pamannya Nabi kan, pegang tangan keponakan kita, wallahi saya khawatir dia akan dibunuh bangsa Arab. Ini adalah aib keluarga, pegang tangannya dia sebelum dia akan dibunuh oleh orang Arab. Omongannya Abu Lahab ini langsung dibantah di tempat yang sama oleh siapa? Abu Thalib. La, wallahi alangkah percayanya kami dengan ucapanmu Muhammad, alangkah bagusnya ucapanmu ya Muhammad. Wallahi aku tidak akan menyerahkanmu kepada siapapun yang melukaimu. Hanya saja aku nggak bisa ninggalkan agamanya bapakku Abdul Muthalib. Karena fanatik. Makanya kalau pengen hidayahnya terawat dengan baik, jangan fanatik kepada kelompok, kepada ustadz, jangan fanatik. Fanatik itu merusak, jangan. Makanya perhatikan saya ya. Abdullah bin Mas'ud tuh ketika para sahabat sudah wafat, Abdullah bin Mas'ud menasihati para tabi'in. Di antara nasihatnya Abdullah bin Mas'ud kepada juniornya para tabi'in, beliau ngomong seperti ini, "Mangkana minkum mustanna falyastanna biman qad mata." Barang siapa di antara kalian mengambil suri tauladan, carilah suri tauladan dari orang-orang yang sudah mati. Siapa mereka? Ulaika ashabu Muhammad, yaitu sahabat-sahabatnya Muhammad, jangan yang masih hidup. Kenapa? Fa innal hayya la tu'manu alaihil fitnah. Karena orang yang masih hidup belum aman dari fitnah dunia. Nek seneng karo ustaz ojo nemen-nemen. Soale si urip. Selama si urip ojo diidolakno nemen-nemen, nunggu mati ini ae. Abdul bin Mas'ud sing ngomong ini. Fa innal hayya la tu'manu alaihil fitnah. Karena orang itu kalau masih hidup gak aman dari apa? Fitnah. Cinta yang sekedar aja. Iya, mencintai istri aja nemen-nemen. Nek nemen-nemen gak iso poligami sama. Lho bahas rono. Astagfirullah. Makanya Nabi kan ahbib habibaka haunan mah. Cintailah kekasihmu dengan cinta yang sekedarnya. Jangan nemen-nemen, termasuk pada ustaz, jangan. Selama yang disampaikan benar al-haq kita, tak pun sampai bela mati, jangan. Siapa saja perlakukan dengan baik, hormati, tapi ta'assub jangan. Ya, itu ya. Nomor berapa itu? Terakhir tadi nomor 4, apa tadi nomor 4? Bukan ta'assub, jangan ta'assub. Kan judulnya kan merawat hidayah. Yang satu berdoa pada Allah minta diberi hidayah. Nomor 2 apa tadi? Ilmu. Nomor 3 teman-teman yang baik. Terus nomor 4 jangan ta'assub. Nomor berapa sekarang? Nomor 5. Supaya hidayah ini terus membersamai kita, maka kita harus mengenali penghalang-penghalang hidayah. Itu jawaban nomor berapa? 5. Supaya hidayah ini kekal, langgeng, selalu melekat di bawah kepada kita, maka yang nomor 5 ini kenalilah penghalang-penghalang hidayah.
Apa saja penghalang-penghalang hidayah? Satu, al-kibr, sombong. Mana dalilnya bahwa sombong itu menghalangi hidayah? Sombong itu Pak menyebabkan uang itu ngerti ki bener tapi nggak mau. Contohnya siapa? Mana dalil bahwa sombong itu menghalangi hidayah? Mana dalilnya? Iblis. Usjudu li Adam, sujudlah ke Adam. Saya mau tanya, ngerti nggak iblis kalau perintah ini hak? Tolong jawab. Ngerti nggak ini perintahnya Allah harusnya dikerjakan? Ngerti nggak? Ngerti. Ngerti sak ngerti-ngerti. Tapi dia punya sifat kibir, sombong. Sombong itu apa? Batarul haq wa hum tinnas. Usjudu li Adam, sujudlah ke Adam. Aba, enggak mau, enggan. Wastakbaro, sombong. Wa kana minal kafirin, maka dia termasuk orang kafir. Jadi penghalang hidayah itu sombong. Sombong itu apa? Ya Rasulullah, seorang bajunya bagus, sandalnya kelihatan bagus, penampilannya bagus. Apakah itu sombong ya Rasul? Bukan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah senang dengan keindahan. Bukan itu sombong itu. Terus apa sombong itu ya Rasulullah? Kata Rasul, sombong adalah batarul haq wa hum tinnas, menolak kebenaran, meremehkan manusia. Dan itu dua-duanya dilakukan iblis. Menolak kebenaran, meremehkan manusia. Dua-duanya dikerjakan iblis. Jadi definisi sombong menurut Nabi pas, klop, tutup ketemu, botol ketemu, apa itu? Botol ketemu, tutupe. Ketika Nabi mendefinisikan sombong adalah menolak kebenaran, meremehkan manusia, plek ketiplek kepada iblis. Mana dalilnya? Perhatikan. Usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Aba, enggak mau, nolak. Mau ya Allah gak gelem aku. Kan nolak jeneng iki. Menolak kebenaran, padahal tahu dia. Enggak cukup menolak kebenaran, ngeremehin Adam. Lah apa aku disuruh sujud nang Adam? Ana khairun minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku ya Allah dari api, sedangkan kau ciptakan dia dari tanah. Mosok aku suruh sujud? Enggak mau aku, ngerendahkan Adam. Nah, dua-duanya dilakukan iblis. Menolak kebenaran, ngeremehkan manusia. Nah, ini menyebabkan seorang terhalangi dari mendapatkan apa? Hidayah. Yayasan yang ngono, takmir yang ngono, biasa ngono gitu. Pendapat iki asli ini gak kurang bagus. Ono pendatang baru arek isik cilik usul. Ngapunten ketinggalane sing sae ngeten. Apa wae pendapatmu gak masuk akal blas. Padahal bener iku pendapat itu. Gara-gara sing ngusulno arek cilik sing umbelen, yo gak umbelen ya. Maksudnya masih ingusan kan gitu bahasa Indonesianya. Gak diterima, padahal bener. Sudah menolak, ngerendahkan lagi. Ya ini sombong. Nah, jangan sampai kita punya sifat sombong, karena ini penghalang hidayah. Nomor berapa sekarang? 2. Ya, nomor 5.1, 5.2. 5.1 tadi apa? Nomor 5 itu supaya merawat hidayah. Nomor 5 adalah kenalilah apa tadi? Penghalang-penghalang hidayah. Nomor 1 sombong. Nomor 2, nomor 2 ya? Nomor 2 adalah syahwat. Orang kalau kena syahwat, hilang Pak hidayah itu. Dia itu ngerti tapi nggak mampu kalau orang kena syahwat itu. Mau contoh dalam sejarah banyak sekali. Bagaimana orang itu ngerti kebenaran tapi karena syahwatnya sudah. Kalau dikatakan syahwat itu jangan langsung kepala kita itu mengidentikan dengan wanita. Karena syahwat dalam bahasa Arab itu nggak identik dengan wanita. Apa sih syahwat itu? Syahwat itu kan gandengane syubhat, betul toh? Nek syubhat itu nyerang pikiran otak, nyerang pikiran. Kayak bid'ah, khurafat, syirik itu syubhat. Betul apa enggak? Lah syahwat ini identik dengan hawa nafsu, apa namanya? Maksiat. Bisa dipahami ya? Jadi enggak identik, enggak selalu identik dengan apa? Wanita. Syahwat kepada harta bisa enggak? Bisa. Syahwat juga. Syahwat kan bisa takhta, bisa harta, bisa apa?
wanita, bisa popularitas. Semuanya itu terkategorikan syahwat. Dan yang menghalangi datangnya hidayah syahwat ini, mau dalil? Banyak dalil. Perhatikan. Heraklius itu hampir masuk Islam. Heraklius, tahu Heraklius? Kaisar Romawi yang sezaman sama Rasul. Rasulullah wafat, zamannya Khulafa Rasyidin, Heraklius mati, diganti anaknya Konstantin bin Heraklius. Tapi yang sezaman sama Nabi siapa? Heraklius. Heraklius kalah waktu perang dengan pasukannya Umar bin Khattab. Heraklius lari ke Konstantinopel. Nanti diteruskan anaknya Konstantin bin Heraklius. Saya nggak bahas itu, perhatikan. Heraklius itu Pak hampir masuk Islam. Syahwatnya yang menghalangi dia masuk Islam. Gimana ceritanya? Begini. Pada waktu itu Kaisar Romawi itu mimpi. Tahu mimpinya apa? Tahu mimpinya enggak? Monggo saya menjawab. Apa mimpinya? Embo, kok gak jawab guys. Mimpi Pak, bahwa raja dari kaum yang berkhitan, tahu khitan? Sunat. Mimpi bahwa kaum yang berkhitan nanti rajanya akan menguasai negerinya. Ketika terbangun beliau heran, siapa ini? Ada apa ini? Pertanda apa ini? Maka Heraklius mengumpulkan tokoh-tokoh kerajaan. Dan Romawi itu bukan sekedar kerajaan, bukan kingdom, bukan, tapi empire. Imperium, lebih gede daripada apa? Kerajaan. Seperti Majapahit itu imperium karena punya raja-raja kecil. Paham maksudnya ya? Kaisar Romawi itu raja gede, nanti itu punya bawahan banyak. Najasyi, raja Habasyah, itu bertanggung jawab. Nanti ada Mukaukis, raja Mesir, semua itu di bawahnya siapa? Jadi Heraklius itu benar-benar kuat di kekuasaannya. Nah, dia ini dapat tadi tanda-tanda bahwa raja dari kaum yang berkhitan akan muncul, dohar. Maka dia bingung, kok ada kayak gini, ini apa maksudnya? Maka dia mengumpulkan paranormal, orang-orang sesepuh kekaisaran. Terus kata mereka terus tanya si kaisar, ditanya, siapa di muka bumi ini yang sunat? Paham? Siapa di muka bumi yang sunat? Saya mau tanya, pada waktu itu Kaisar Romawi tempatnya di mana? Halo? Di mana? Gimana? Bukan. Di mana? Romawi, Vatikan sana. Tahu katuan Mas? Ayo. Kurang dikit. Ya Syam itu pasti. Yang mana Syam itu gede, ono Suriah, ono Palestina, ono Jordania, ono Lebanon. Ada di mana? Di Damaskus, Suriah. Untuk sampai ke Damaskus saya jawab salah ping piro kabeh mah. Jadi Kaisar Romawi dulu itu tinggalnya di Syam, di Damaskus, Syria sana loh Pak. Itu kerajaannya di situ. Sama tak kasih tahu ya. Kalau disebutkan Romawi di zaman Nabi, paham? Ada perang para sahabat melawan Romawi di Yarmuk. Sampean harus paham, itu Romawi bukan Vatikan ini, tak kasih tahu sampean. Jangan nganggap itu Vatikan yang Katolik, itu bukan. Itu Romawi Timur, bangsanya Yunani mereka. Dan secara ideologi pemikiran gak sama Romawi Barat. Bacaan sejarah biar tahu. Tetapi kalau jenengan membaca sejarah Salahuddin Al-Ayyubi perang dengan tentara salib, itu bukan tentara salib yang di zaman Nabi, itu yang Vatikan, yang Katolik sekarang. Harus tahu sampean. Makanya ada cerita Maka tentara salib itu kan dari barat itu ketika mau ke Palestina zaman itu, Salahuddin itu, mereka ke Palestina itu melewati Romawi Timur dan tukaran, Pak. Teman-teman. Makanya sampai detik ini Rusia nggak akan cocok sama Eropa Barat itu. Itu sudah ada turun temurun. Nek tak ceritani dowo iku iso nang Rusia nang Ukraina iki ceritane.
Tapi saya gak cerita iku kedawan. Kembali ke materi aja. Jadi dulu Kaisar Romawi ada di mana tadi? Ya, Kaisar Romawi ini bukan yang Romawi apa tadi? Barat. Ini Romawi apa? Timur. Bukan yang Katolik Vatikan, belum. Bukan. Oke. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kaisar Romawi ini seperti yang saya katakan tadi, mimpi tadi itu atau dapat tanda lah. Akhirnya tanya, siapa di dunia ini yang sunat? Otomatis para punggawanya situ yang dikenalkan di dunia Syam, negeri Syam yang gak jauh-jauh dari tempat singgasananya raja. Akhirnya ada yang ngomong, wahai paduka Kaisar yang mulia, yang sunat di muka bumi ini orang Yahudi. Dan jenengan paduka nggak usah khawatir. Nanti orang Yahudi kita bunuhi semuanya. Dan sejarah mencatat, jenengan perhatikan ucapan saya. Sejarah mencatat Yahudi dan Kristen itu sejarahnya berdarah-darah. Bunuh-bunuhan. Ya, bunuh-bunuhan. Kalau tanah Syam dikuasai Kristen, maka Yahudi dilenyapkan, Islam dilenyapkan. Kalau dikuasai Yahudi, Kristen dilenyapkan, Islam dilenyapkan. Tapi berabad-abad lamanya Syam dikuasai Islam, Yahudi aman, Kristen aman. Sejarah itu nggak bisa diganggu gugat. Makanya sekarang orang-orang Yahudi yang asli Palestina, Yahudi ya, tapi yang asli sebelum datangnya Zionis, malah kan dukung Israel. Malah dukung siapa? Itu saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, Pak. Orang jenggotnya tua-tua pakai jas yang model-model ortodoks Yahudi itu loh. Itu demo free Palestine, free. Saya waktu di Yerusalem gak cocok mereka sama Zionis itu, karena bagi mereka sebelum Zionis datang kami sudah di sini sama umat Islam. Dan itu ada sekte Yahudi yang model kayak gitu, Yahudi secara agama tapi bukan Zionis secara politik. Halo, itu sama orang Palestina gak ada masalah, gak ada masalah. Mereka juga lebih bangga kalau disebut orang Palestina. Dan menurut penelitian orang Barat, DNA-nya orang Palestina yang asli Palestina, justru mereka itu Bani Israel yang asli. Karena dulu ketika zamannya Umar bin Khattab ditaklukkan, nggak ada pembantaian di situ, sehingga mereka dengan sukarela lambat laun masuk Islam, ada kawin mawin, paham? Justru yang sekarang ngaku Bani Israel itu bule Eropa asli, gak ada darah Israelinya nggak ada. Terus mereka ngomong ini tanah kami 2000 tahun yang lalu. 2000 mana wong awak wong Eropa Utara kok orang Timur. Nah itu jauh itu jelas no. Kok jadi gak sih terus gara-gara banyak sampingannya sampai sing inti dilalekno. Orang Yahudi yang apa tadi? Yang sunat itu. Tapi paduka gak usah khawatir, kita akan habisi orang Yahudi. Di saat seperti itu ada Raja Ghassan. Raja Ghassan ini Pak, orang Arab yang ikut persemakmuran Romawi. Paham sampai sini? Arab bagian utara, tapi ikut Romawi. Ngomong dia ini, wahai paduka raja, yang sunat gak hanya orang Yahudi, wong Arab kabeh sunat. Sa Abu Jahali, sa Abu Sufyan sunat kabeh. Ini kan peninggalan ajaran Nabi Ibrahim. Ini termasuk orang Yahudi juga mengamalkan itu. Kristen aja yang nyeleneh. Sunat itu ajaran samawi, ajarannya Ibrahim turun ke Yakub, turun ke Ismail, turun ke Ishak. Nabi Musa juga sunat, bahkan Nabi Isa pun sunat. Tapi orang Kristen nggak sunat. Akhirnya bingung Kaisar Romawi. Ketika Kaisar Romawi bingung, terus dapat kabar katanya ada seorang nabi yang sedang muncul di negeri Arab. Penasaran. Sudah dikatakan berkhitan akan muncul, plus santer terdengar pada waktu itu ada nabi yang katanya muncul di negeri apa? Arab. Akhirnya segera bertindak cepat, maka Kaisar Romawi menyuruh para punggawa militernya untuk mencari orang-orang Arab yang ada di negeri Syam. Karena dulu orang Quraisy itu kan dagangnya ke Syam. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i wassoif. Orang kafir Quraisy dulu itu punya dua jalur perdagangan, musim panas, musim dingin. Musim panas ke Syam, musim dingin ke Yaman atau ke Habasyah. Itu rutinitas mereka. Kebetulan pada waktu itu kafilah dagang milik kafir Quraisy ada di negeri Syam dipimpin oleh Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan
dicekel sama tentara-tentara sama rombongannya, dibawa ke istana menghadap Kaisar Romawi. Kemudian ada turjuman, ada penerjemah. Singkat kata, Kaisar Romawi ini ingin mengorek informasi, mencocokkan tanda-tanda yang ia dapatkan tadi dengan nabi yang katanya sudah muncul di mana tadi? Di negeri Arab. Akhirnya terjadi dialog yang sangat panjang sekali. Di antaranya adalah Kaisar Romawi ini bertanya kepada si Abu Sufyan, "Kamu dari mana?" "Dari Arab." "Saya mendengar ada nabi katanya muncul di sana. Saya mau tanya kepada kalian, siapa di antara kalian ini yang nasabnya paling dekat sama orang yang ngaku nabi itu?" Abu Sufyan angkat tangan, saya ini paling dekat nasabnya. Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdisyam bin Abdi Manaf, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Jadi yang katakan saya yang paling dekat, saya paling tahu orang ini. Sekerabat loh Abu Sufyan ini sama Rasul, masih kerabat, sama-sama di datuknya yang bernama Abdul Manaf. Kakek keberapanya Nabi itu? Kakek ketiganya Nabi. Kakek pertama Nabi Abdul Muttalib, mbah. Kakek kedua Buyut Hashim. Kakek ketiga apa? Cangga ya. Cangganya Nabi namanya Abdul Manaf. Sama dengan siapa tadi? Ketemu di Cangga. Jadi saya yang paling dekat nasabnya. Oke, saya tanya kepadamu. Apa ada pendahulu dari orang ini yang menyeru seperti yang ia seru? Apakah sebelum orang ini sudah ada yang seperti dia menyeru yang sama? Kata Abu Sufyan, tidak pernah. Sejak dulu kami nggak pernah. Kami ya kayak gini nyembah patung, nggak ada orang kayak dia ini. Pertanyaan yang kedua, apakah dulu bapaknya ada yang menjadi raja? Bapaknya, buyutnya, kakeknya menjadi raja? Dijawab sama Abu Sufyan, enggak. Bahkan dia anak yatim, lahir sudah nggak tahu bapaknya. Kan gitu ya. Terus pertanyaan berikutnya, siapa yang mengikuti orang yang ngaku Nabi ini? Pengikutnya orang-orang lemah. Bilal, Abdul bin Mas'ud, Suhaib Ar-Rumi, orang-orang lemah. Ammar bin Yasir, Sumayyah, kan gitu. Orang-orang lemah. Terus, apakah pengikutnya semakin bertambah atau berkurang? Kami siksai mereka, kami intimidasi, tapi bertambah. Pertanyaan berikutnya, apakah kalian sebelumnya pernah menuduh dia berbohong? Maka Abu Sufyan menjawab, enggak, kami nggak pernah menuduh dia berbohong. Bahkan sebelumnya kami sepakat menggelarinya Al-Amin. Betul apa enggak? Dan itu anehnya Abu Sufyan jujur banget. Sampai Abu Sufyan itu ngomong begini, walaulah kalau aku tidak takut bahwa bohong itu aib, niscaya aku bohong. Tapi aku nggak bisa, karena aku orang Arab anti dengan apa? Bohong. Meskipun jahat nggak bagus, tapi nggak mau bohong dia. Ditanya lagi, apakah kamu sudah pernah menuduhnya dulu sebagai dia adalah seorang penipu? Enggak, dia nggak pernah nipu orang. Apakah kamu memeranginya? Iya, kami memeranginya. Terus bagaimana peperangan kalian? Sijal, silih berganti. Kadang dia menang, perang Badar menang. Kadang kami yang menang Uhud dan seterusnya. Silih berganti. Terus apa yang ia seru? Dia menyuruh kami untuk sholat, menegakkan sholat, menyembah kepada satu Tuhan, meninggalkan berhala-berhala. Banyak pertanyaan, nggak tahu berapa sekian belas pertanyaan lah. Itu intinya saja tadi itu. Setelah dijawab semuanya, maka Heraklius menjawab satu pertanyaan, satu persatu pertanyaannya tadi itu dijawab sendiri oleh Heraklius. Tadi saya katakan kepadamu tentang nasabnya. Kamu katakan kamu yang dekat dengan nasabnya, dan kamu katakan nasabnya bagus, nggak cacat nasabnya. Kata Abu Sufyan, begitulah para rasul. Para rasul itu nasabnya terjaga. Yang kedua, tadi saya katakan kepadamu, apakah ada orang yang menyeru seperti yang ia seru sebelumnya? Kamu katakan tidak ada. Maka saya katakan, seandainya sebelumnya ada orang yang menyeru seperti yang ia seru, maka dia ini hanya orang yang meniru orang sebelumnya. Halo? Jelas ya? Tadi saya tanyakan kepadamu, apakah bapaknya ada yang menjadi raja? Kamu katakan enggak, bahkan dia anak yatim. Maka saya katakan kepadamu, kalau dulu bapaknya seorang raja, maka ini hanyalah seorang anak yang ingin mengembalikan kejayaan bapaknya. Jelas? Saya tanyakan kepadamu tadi, apakah siapa pengikutnya? Kamu katakan pengikutnya orang-orang lemah. Begitulah dulu pengikut para nabi. Ini Heraklius gak bodoh loh. Baca Alkitab dia. Saya katakan kepadamu, apakah pengikutnya bertambah atau berkurang? Tadi nggak sempat saya baca ini.
Kamu katakan pengikutnya bertambah meskipun diintimidasi terus bertambah. Begitulah iman kalau sudah merasuk dalam hatinya seseorang. Tadi saya katakan kepadamu apakah pengikutnya ada murtad? Kamu katakan gak ada yang murtad. Begitulah iman kalau sudah menancap. Tadi saya katakan kepadamu apakah dulu kalian pernah menuduhnya sebagai pembohong? Kamu katakan tidak pernah. Bahkan kalian menjulukinya sebagai apa? Al-Amin. Maka saya katakan kepadamu begitulah para nabi. Para nabi gak mungkin cacat dusta, nggak mungkin. Karena kalau Nabi cacat dusta, maka ketika dia berdakwah nanti umatnya ngomong ini, alah opoh biar nyogoro kok, biar dusta kok. Maka celah ini ditutup sama Allah. Maka nggak ada Nabi berdusta. Ya, adapun kisahnya Nabi Ibrahim itu ada takwilnya. Kapan nanti saya jelaskan. Yang Nabi Ibrahim berbohong itu, aslinya nggak berbohong itu. Tapi saya ingin tambah tahu urusannya. Terus saya katakan kepadamu apakah kalian memeranginya? Kamu katakan iya kami memeranginya. Begitulah para nabi dulu diperangi oleh kaumnya. Saya katakan kepadamu bagaimana peperangan? Kamu katakan bahwa peperangannya silih berganti. Begitulah peperangan para nabi dahulu. Saya katakan kepadamu apa yang dia seru? Kamu katakan dia menyuruh kepada penyembahan kepada Allah semata. Itulah dakwah para rasul. Wallahi kalau yang kamu sebutkan tadi jujur, niscaya bumi tempat aku berbicak ini akan dia kuasai. Seandainya nabi yang kamu katakan tadi ada di depanku, akan saya cuci kakinya. Setelah itu disingkirkan Abu Sufyan ini, seluruh punggawa-punggawa kerajaan, perdana menteri atau kalau istilahnya di sana itu senator Romawi dikumpulkan semuanya, panglima, menteri dikumpulkan semua. Maka kalian bahagia dunia dan akhirat. Berbaiatlah kepada orang yang sekarang katanya nabi di tanah Arab. Dialah nabi yang sesungguhnya. Kemudian Heraklius itu menjumpai bahwa menterinya, militernya, panglimanya menunjukkan sikap gak seneng, antipati, tak mau dengan ucapannya siapa? Heraklius. Maka Heraklius meralat dan berkata, saya ngomong gitu hanya untuk menguji iman kalian. Padahal aslinya itu bener loh, dia itu hampir masuk Islam. Kenapa? Kok terhalangi dari hidayah? Balik materi ini. Kenapa? Syahwat. Syahwat apa? Syahwat terhadap tahta. Syahwat terhadap tahta. Tidak mau. Padahal hatinya itu kecilnya. Makanya ketika pasukannya Umar bin Khattab menaklukkan Syam di bawah komandannya Abu Ubaidah ibnul Jarrah, itu sudah terasa Heraklius itu. Langsung dia mengemasi barangnya, dia melihat ke arah Suriah, pergi ke arah utara. Sebelum pergi dia berkata kepada Suriah, wada'an ya Suriah, la liqa'a ba'daha. Selamat tinggal wahai Suriah, perpisahan yang tidak akan berjumpa selama-lamanya. Lari ke Konstantinopel. Dia tahu bahwa pasukan ini akan datang, karena dia itu hampir masuk Islam. Tak kasih tahu sampean, Najasyi itu kan raja mana? Ethiopia, Habasya. Wah, berbeda dengan Najasyi. Kalau Najasyi gak peduli, meskipun menteri-menterinya gak mau masuk Islam, dia masuk Islam. Makanya selamat dia. Ketika wafat Nabi apa? Salat ghaib. Najasyi itu Pak, jenengan saya kasih tahu, semenjak masuk Islam, ini jarang disampaikan kisah ini. Sampai mana tadi? Nah, anak kecil. Siapa tadi? Raja Najasyi ini, Habasya ini ketika masuk Islam tuh tidak pernah bayar upeti ke mana? Ke Heraklius. Tidak pernah bayar upeti. Padahal itu raja kecil, harusnya setor. Antum tahu Heraklius itu didatangi saudaranya, dan saudaranya berkata, kenapa kau biarkan budakmu balelo kepadamu? Kenapa kau biarkan budakmu di negeri Afrika sana itu tidak membayar upeti kepadamu? Kenapa tidak kau serang dan kau tundukkan mereka? Antum tahu jawabannya Heraklius? Heraklius menjawab, mereka adalah kaum yang sudah memilih agamanya. Karena dia itu tahu, seandainya dalam kedudukan yang lebih menguntungkan, mungkin dia akan niru siapa? Niru siapa? Tapi karena dia nggak bisa, minimal gak ganggu Najasyi. Harusnya aturannya Kaisar Romawi, kalau ada anak jajahannya nggak mau bayar, harusnya kan diserang. Halo. Tapi Heraklius tidak mau. Karena sebenarnya hatinya Heraklius itu sudah ngerti bahwa apa yang dipeluk oleh Raja Najasyi itu benar. Tapi kenapa kok gak bisa dapat hidayah? Itu tadi. Nomor berapa ini? 2. Apa tadi? Syahwat. Jenengan kayak gini Pak. Oh, ini ambisi kalau syahwat tertutup Pak.
Nek syahwatnya nang wanita itu berlebihan, padahal bojone luwe ayu, yuk menurut dia ayu wong iku gak bisa berakal sehat lagi. Padahal ngerti iki zina gak bagus, iki bojone wong. Iya, tapi tertutup wis. Karena syahwat tadi, syahwat itu menutup akal. Ngerti sampean kisahnya Barseso? Ada yang tahu? Apa kisahnya Barseso? Kan ada di Al-Quran. Seorang pendeta yang zaman dulu ahli ibadah, masih kan? Terus di TV apa? Wanita. Ingat. Yang ingat silakan maju cerita sini. Ya, itu ya gitu Pak. Gara-gara syahwat kepada apa? Wanita. Dititipi wanita. Dia itu gak kuat Pak, dizinai. Padahal ahli ibadah Pak, puluhan tahun ibadah. Barseso. Kan ada tafsir ayat apa, lupa saya ayatnya itu. Akhirnya Barseso ini, ketika dia hampir menzinai, setan datang lagi. Kamu nanti akan ketahuan sama saudaranya, nama baikmu akan hilang, hancur berantakan, ibadahmu percuma. Bunuh saja wanita ini. Dibunuh Pak. Nuruti setan. Saya tuh bingung, dikubur Pak. Setelah dikubur, setan datang ke saudaranya, ngasih bisikan, lewat mimpi bahwa saudarimu mati. Dibunuh siapa? Barseso. Lewat mimpi tadi dicari makamnya, ketemu Pak. Barseso dibawa oleh pengadilan. Kan gitu ceritanya. Kalau dibawa ke pengadilan, sudah mau dieksekusi, datang setan lagi. Saya bisa punya ide untuk membuat kau bebas dari apa? Hukuman ini. Ucapkan kalimat kufur. Nanti aku akan membela. Dituruti lagi Pak. Karena mati dalam keadaan apa? Kafir. Bisa. Karena syahwat terhadap apa tadi? Wanita. Ada lagi syahwat terhadap apa? Makanya intinya yang membuat hidayah sulit masuk adalah apa tadi? Syahwat. Terus, dah selesai. Termasuk penghalang hidayah, ini sebagian sudah saya terangkan di atas tadi. Jadi nomor 5 adalah supaya merawat hidayah, maka yang dilakukan mengenali apa tadi? Penghalang hidayah. 1, apa? Apa tadi? Sombong. 2, syahwat. 3, teman yang buruk. Tulis saja. Ini lawan kata dari yang sebelumnya. Teman yang buruk. Dalam kurung, lingkungan yang jelek. Ini kan mirip dengan tadi di atas tadi. Yang berteman sama orang baik tinggal di balik gitu aja. Terus nomor berapa sekarang? 4, termasuk yang menghalang hidayah ta'assub bil aba. Yang tadi itu, fanatik terhadap ajaran leluhur. Kemudian nomor berapa? 6, berpaling dari kebaikan. Surat Nuh ayat 7. Wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Kata Nabi Nuh, ketika aku dakwai mereka supaya mereka minta ampun sama Allah, mau bertauhid kembali. Perhatikan apa yang dilakukan kaumnya Nabi Nuh. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Ada aku enggak mau. Itu penghalang hidayah, enggak mau ngrungokno. Cuma karep ngomong aku mau. Itu umatnya Nabi siapa? Nabi Nuh. Dikasih ilmu gak mau, ditutup telinga. Ya, surat apa tadi? Nuh ayat berapa? 7. Tadi saya dibilangi Ustaz sampai jam 5 kurang seperempat. Nah, sekarang saya selesaikan. Semoga kita diberi hidayah oleh Allah dan semoga nikmat hidayah selalu langgeng kepada kita. Sudah ditulis danten insyaallah yang disampaikan nggih. Nah, sekarang kita buka tanya jawab, monggo kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Monggo. Waalaikumsalam, monggo. Ada hadis dikatakan bahwasanya dalam hadis seseorang itu akan mendapatkan pahala ketika dia safar atau sakit karena keistiqomahan
dia atau penjaga budaya. Nah, yang ingin Anda tanyakan, bagaimana kalau setelah safar atau setelah sakit dia tidak istiqomah lagi dengan apa yang dia lakukan? Karena dia sudah sehat, dia sudah miskin, gitu. Apakah dia tetap dapat pahala seperti tadi, walaupun dia setelahnya tidak istiqomah? Ya, pahala itu datang dengan bersamaan udzur. Kalau udzurnya udzur syar'i, sedangkan dia punya keistiqomahan yang baik, maka udzur syar'inya itu seperti sakit atau safar, maka Allah kasih pahala yang sempurna. Ketika udzurnya sudah hilang, ya tidak berlaku toh. Ketika sudah nggak safar, ketika sudah nggak apa tadi yang satunya sakit, maka kembali ke keadaan normal. Ketika dia tidak melakukan, ya berarti nggak dapat lagi. Ya. Berlaku keutamaan istiqomah itu kalau sampai ada udzur syar'i, dia diberi pahala sempurna itu kalau ada udzur sakit, safar, atau ada hal-hal yang menyebabkan dia terhalangi, ada perang, ada khauf, sehingga amalan yang dia rutinitaskan itu nggak bisa lagi karena terhalangi, maka dia dapat pahala yang sempurna. Tapi kalau sudah normal, udzurnya hilang, kok dia nggak melakukan lagi, ya nggak bisa. Gitu ya, Mas Furqan ya. Wallahu a'lam. Ada lagi silakan kalau ada. Monggo, ada pertanyaan. Hah? Boleh. Kok melas gitu? Boleh. Jadi disebutkan bahwasanya orang-orang ketika masuk surga akan dilihat teman-temannya. Bertanya kepada Allah bahwasanya aina ashabi rasul. Nah, Anda pernah mendengar bahwasanya kesibukan orang-orang masuk surga itu yang pertama mengucapkan perawan bidadari. Apakah ini bertolak belakang dengan Gimana? Jadi bahwasanya kesibukan pertama yang dilakukan penghuni surga adalah memecahkan perawan bidadari. Allahu Akbar. Allahumma rzuqna khurul 'ain. Amin. Saya rasa nggak bertentangan ya. Maksudnya pertanyaan kepada Allah tentang apa? Tentang sesuatu yang ditanyakan adalah apa? Aina ashabi, mana temanku? Kalau itu kan nggak ditanyakan, langsung dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan kepada Allah. Wallahu alam ya. Mungkin itu cara penggabungannya. Intinya orang kalau masuk surga akan mencari temannya. Ya, nanti sampean gak kata aku sama geleki ya. Kadang-kadang preman-preman koncoan karo ustad. Pertama ustad itu belum tentu mlebu surga. Iya. Kedua, gak sekedar kenal, Mas. Karena di situ perhatikan, kanu yusalluna ma'ana, salat bareng. Gak cukup kenal, nek gak pernah salat bareng, gak pernah puasa bareng, mboten saged. Jadi harus bareng-bareng istiqomah. Makanya harus berteman sama orang yang baik. Ngoten nggih? Nah, teman yang baik itu gak harus ustad. Teman yang soleh itu gak harus ustad. Siapa sih orang soleh itu? Siapa? Orang soleh itu nggak harus ustad. Orang soleh itu nggak harus profesor doktor. Orang soleh itu nggak harus kiai. Orang soleh itu nggak harus tuan guru. Ada orang soleh itu sinten ustad? Orang soleh adalah ya orang soleh. Basic orang soleh. Soleh kan bahasa Arab. Soleh ternyata baik. Orang soleh itu artinya orang baik, sholat tepat waktu, berbakti kepada orang tua, menjalankan aturan Islam, tidak menyakiti orang lain, membantu orang yang susah, istiqomah di atas agama. Itu orang soleh. Meskipun dia gak punya atribut keagamaan, gak punya surban, gak punya. Kalau dia orang soleh, bertemanlah dengan Allahu a'lam. Nggih, monggo kalau ada pertanyaan lain. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami menanyakan tentang poin yang pertama tentang menuntut ilmu. Ada sebagian orang di negeri ini, orang yang lulusan dari luar negeri, pintar, cerdas. Kemudian suatu saat beliau ini terpeleset di salah satu poin, misalnya hukum musik, beliau memperhatikan gitu. Apakah
orang seperti ini termasuk orang yang kehilangan hidayah. Saya juga. Baik. Tidak ada orang yang tidak melakukan maksiat. Tetapi yang penting adalah jangan istighlal, jangan menghalalkan. Karena tidak ada orang itu yang maksum. Mesti kadang-kadang dosa itu bermanfaat. Loh Ustaz, iya tak? Iya. Kadang-kadang orang itu sebelum berdosa amalannya biasa. Tapi ketika dia berdosa, dia langsung benar-benar down, minta ampun sama Allah, bertobat, dan keadaannya sebelum berdosa dengan keadaannya setelah berdosa bisa jadi lebih baik setelah berdosa. Adakah orang kayak gitu? Ada. Karena orang yang baik itu orang yang bukan orang yang maksum, karena nggak ada orang maksum. Bisa dipahami nggih? Nah, cuman tidak istihlal, tidak menghalalkan. Ada orang terjatuh pada zina, tapi dia nggak menghalalkan apa? Zina. Adapun orang yang menghalalkan musik tergantung apa niatnya, ini apa. Kalau mungkin dia beristihad menurut dia bahwa ini hadisnya begini, ini maksudnya begini, dia mengikuti ulama, tentu beda dengan orang yang memang hawa nafsu. Dan itu hatinya orang kita nggak tahu. Bisa dipahami ya? Mungkin dia niru Imam Ibnu Hazm, karena Imam Ibnu Hazm menghalalkan musik, membolehkan musik. Atau membuat perincian, ada musik yang boleh, ada yang nggak boleh. Kalau yang boleh yang begini. Kalau dia itu berdasarkan ilmu sebatas kemampuan dia, bukan dari hawa nafsu, itu umruhu ilallah, kita katakan salah, iya. Tapi kalau dikatakan sampai hilang hidayat, kemudian dia menjadi kafir karena itu, ya nanti dulu. Tergantung Allah yang tahu hatinya apa dia itu. Ya, tapi yang jelas musik ya haram. Ya, dan tidak apakah setiap orang yang melakukan maksiat itu hidayahnya hilang? Iya, hidayahnya hilang dari sisi itu. Ya. Makanya terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ketetapan hati, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Dulu dia misalnya nih, dulu dia jenggotan panjang yo enggak isbah. Banyak teman-teman yang tertipu. Karena memang dulu pangsa pasarnya yang paling seneng ngaji itu salafiyun. Elok. Karena ditanya tentang masalah bab asma wa sifat, jawabnya aneh. Kan gitu ceritanya. Ini perlu disebut jenengnya apa enggak? Enggak usah kan? Ketika ditanya ini kelihatan kalau memang dasarnya dulu dia tidak memahami itu dengan baik. Jawabnya rancu. Setelah itu maka sekarang jelas lagi, sudah meninggalkan. Ya, dia sudah mulai potong jenggot juga, dia sudah mulai menampakkan dirinya maulid Nabi juga boleh, semua boleh. Diminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ditetapkan, dan kita doakan ya. Jadi kita tuh jangan suka labeling yang celah, jangan dicela-cela. Orang tuh malah gak simpatik sama orang yang suka mencela itu. Niat kita baik, tapi sampaikan dengan ilmu, ini gak boleh, ini dalilnya, tapi gak usah celah-celah memplesetkan nama itu. Tidak cocok gitu. Malah orang gak simpatik dengan dakwah. Kita terangkan saja ini tidak boleh, ini keliru, dalilnya ini. Ada pun memplesetkan nama, ngasih juluk-julukan yang jangan. Bukan itu cara ahli ilmu dalam membantah orang yang salah. Karena niat kita baik, niat kita itu agar beliaunya kembali ke jalan tepat. Seperti kayak peristiwa yang kemarin, jelas nyata itu. Gak mungkin dikatakan mirip, itu gak mungkin. Wong itu ayat itu turun dari langit tujuannya membatalkan yang dibaca tadi itu. Paham maksudnya? Itu tak yang sampean takokno iku. Seru takokno ba. Ya maka kita doakan ya, hidayah ada di tangan Allah, kita doakan yang baik-baik, gak usah dicela. Karena hidayah itu dari kita gak tahu loh, Pak. Makanya terus minta hidayah sama Allah, kita doakan yang baik-baik, gak usah dicela. Adapun menerangkan kesalahan boleh, gak apa-apa, tapi gak usah ngasih julukan-julukan yang jelek. Itu malah kontraproduktif untuk dakwah. Sampaikan yang baik dengan santun. Indonesia itu Pak, orang yang terdolimi itu yang malah yang ditolong. Orang Indonesia itu pemaaf. Saking baik sampai semua kesalahan dimaafkan. Soalnya terdolimi sakno. Sudah gak dilihat mainnya perasaan. Paham saya ya? Makanya kita sampaikan dengan ilmu, dengan sopan, dengan bagus, tidak usah nyela-nyela. Enggak usah memplesetkan, terangkan kesalahannya. Iya, adapun memplesetkan nama, mengolok-ngolok enggak usah, enggak bagus. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan silakan. Monggo.
Nggih. Nggih, Waalaikumsalam. Berkenaan dengan poin sombong tadi, saya teringat salah satu sabda tadi bahwasanya tidak akan masuk surga orang yang punya sedikit kesombongan di hatinya. Nggih. Dan banyak lagi dari tentang kriteria penghuni neraka yang disebutkan Nabi, seperti penghafal Al-Quran dan orang yang berzina tapi tidak dipasangkan Allah. Nah, pertanyaan saya sekarang gini, bagaimana dengan konsep penimbangan amal? Apakah orang yang disebutkan kriteria tadi itu auto masuk neraka atau tetap nanti ditimbang amalnya mana yang baik mana yang buruk? Terima kasih. Orang yang sombong, orang tadi ya? Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji dzarrah berupa apa? Berupa kesombongan. Makanya amalan batin itu lebih tinggi daripada amalan dohir. Amalan dohir yang kelihatannya bagus tuh, kayak orang yang mati jihad, 3 orang yang dilemparkan pertama kali ke neraka itulah orang yang mati jihad, betul toh? Orang apa yang kedua itu? Orang yang ahli Quran, orang yang ahli sodako, kan hilang kabeh amalan nih. Kenapa? Karena nggak punya amalan batin. Makanya perhatikan saya, jawabannya jenengan itu tadi atau soalnya jenengan itu bisa dijelaskan dengan hadis berikut ini. Perhatikan. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala amwalikum walakinnallaha yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah enggak melihat wajahmu, Allah enggak melihat hartamu, tapi Allah melihat hatimu. Lihat, hatimu dulu. Setelah itu apa? Amalmu. Kenapa kok hati dulu? Hati itu untuk memastikan dia ini ikhlas enggak, ada riaknya enggak, ada ujubnya enggak. Kalau ada riaknya, ada ujubnya, ada siriknya, amalannya otomatis enggak perlu dilihat. Zong, hilang, enggak bisa ditimbang. Karena syarat amalan itu dianggap amalan kan ada 2. Yang pertama hatinya harus ikhlas. Makanya kan kenapa sih kok dilihat hati dulu, setelah hati baru amal? Dilihat hati untuk mengetahui ikhlas enggak dia itu. Dilihat amal untuk mengetahui itiba apa tidak. Kalau pertama dilihat hatinya kok sudah ada ria, Allah nggak melihat, otomatis 0, nggak usah ditimbang, habis. Orang ini melakukan kesyirikan terus beramal soleh, zong, hilang. Mana dalilnya? Surat Az-Zumar ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan maka apa? Hancur amal. Makanya amal batin itu penting. Karena amal batin ini standar diterimanya amalan dohir. Saya kasih dalil lain yang menunjukkan bahwa intinya itu amal dohir. Amal apa? Batin. Sebelum amal dohir. Perhatikan, Nabi pernah mengatakan, jangan kalian mencela para sahabatku. Seandainya kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan mampu mengalahkan 1 mud atau setengah mud sodakonya sahabat Nabi, betul? Dan mud itu nggak mungkin emas, karena emas nggak bisa dimud, betul? Betul apa enggak? Yang dimud apa? Gandum. Nah, berarti di sini kan yang dinilai Allah batin apa dohir? Batin dulu. Kenapa? Coba bayang no, emas sebesar gunung Uhud, Pak. Timbangan mana yang mampu menampung? Pernah ke Gunung Uhud? Semoga panjenengan bisa haji dan umroh semuanya. Supaya melihat Gunung Uhud kuat dene koyo ngono iku. Terus ditimbang bandingannya 1 mud. Dan mud itu gak mungkin emas. Gandum yang sangat minim timbangannya. Kenapa? Kuncinya karena dia gak punya amalan batin. Kena hatinya sahabat beda dengan hatinya kita. Jadi maksudnya dengan tadi kalau orang punya ujub, punya riya, tapi kan dia punya amal soleh, hilang amal solehnya karena nggak punya basic, dia itu amal apa? Batin. Mana dalilnya? Az-Zumar ayat berapa tadi? 65. Itu makanya hati-hati. Ungkapan Abdullah ibn Mubarak, ini kalimat agung sama tulis, bagus banget ini. Abdullah Mubarak pernah berkata, rahimahullah, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah. Bisa jadi amalan itu kecil
kecil di mata manusia, tapi besar di mata Allah karena niat pelakunya. Niat itu amalan apa? Wa rubba amalin kabirin, bisa jadi amalan itu besar di mata manusia, tusaghiruhun niat, tapi bisa jadi kecil karena niat pelakunya, bahkan bisa hilang. Seperti 3 orang yang tadi saya ceritakan, dilemparkan ke surga, amalannya gede-gede, nggak bisa ditimbang karena nggak ada artinya, karena dia nggak punya basic amalan apa? Batin. Amal soleh banyak tapi ujub, ya hilang amal. Makanya dalam surat Asy-Syu'ara Allah mengatakan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, hari kiamat, tidak bermanfaat harta yang banyak, anak keturunan, kecuali orang yang datang membawa hati yang salim, selamat. Selamat dari apa? Ketidakikhlasan. Selamat dari apa? Ujub. Selamat dari apa? Syirik. Selamat dari apa? Riya, sum'ah, dan seluruh amalan hati. Makanya harus dijaga hati kita, karena itu adalah tempat amalan batin, syarat diterimanya amal. Ada lagi? Yang keras. Ada ibu-ibu tadi, Pak. Ada ibu-ibu. Duh, ngomong di ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang amalan haji ya, dan mau tanya, kita kan seringkali berbuat baik itu, misalnya tentang orang, kita berharapnya itu juga ditolong oleh pakai. Apa? Kita nolong orang. Kedepannya kita berharap juga ditolong orang. Ditolong oleh orang itu. Kita orang lain dibalas dengan kebaikan itu. Jadi niatnya itu gimana ya? Tidak apa-apa. Kalau ya Allah aku nolong orang lain, semoga suatu saat aku ditolong oleh Allah. Termasuk ikhlas. Ditolong oleh Allah kan ini? Jadi dengan bantuan orang lain juga. Ya, kalau itu nggak usah, jangan. Tapi kita harus yakin, innallaha fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah akan nolong seorang hamba selama hamba itu nolong saudara. Itu harus kita yakini. Nek kita nolong wong itu sejati ini nolong diri kita. Tapi nggak usah berharap aku tak tolong ya, aku nggak nolong aku. Meskipun gak diomong loh ya, itu gak boleh punya niatan kayak gitu. Niat harus ikhlas karena Allah. Tapi insya Allah kita boleh berharap Allah akan menolong kita, karena ada dalilnya. Allah akan menolong orang yang menolong saudaranya. Tapi kalau kita nolong terus sambil ada di hati, aku pengen nanti ditolong orang ini, jangan. Pamrih namanya, jangan. Tapi cukup kita yakini bahwa kalau kita nolong orang, nanti Allah akan nolong kita. Itu Allahu a'lam. Ayakum. Ada lagi? Monggo. Silakan Mas. Adzan jam pinten? Adzan maghrib jam 5.2. Nggih, silakan. Min panjenengan juga. Mau tanya tentang anjing Ashabul Kahfi itu, dulu itu apa memberikan bersama dengan anjing memelihara atau anjing itu Ya. Apakah boleh? Kenapa dikatakan anjing Ashabul Kahfi? Apakah dulu syariat dulu itu boleh memelihara anjing? Anjing ini hatta zaman kita sekarang ini dibolehkan kalau itu anjing untuk apa saja. 1, anjing berburu boleh. 2, anjing apa? Pemelihara ternak. Dan anjing penjaga kebun. Itu saya lihat di YouTube, Pak. Itu memang, dan memang dibolehkan kali itu. Dalam Islam ada pengecualian. Ya, anjing apa tadi? Berburu, anjing penjaga kebun, anjing penjaga ternak itu boleh. Dan memang anjing itu, Pak, bisa menjaga domba. Domba itu 1000 jumlahnya. Itu nek wong siji gak iso, Pak. Nek cukup anjing situ iso. Dan nggak tahu kok iso nurut itu loh. Siapa jenenge? Domba-dombanya iso nurut gitu. Digiring terus lari bisa. Dan itu Nabi memberi pengecualian. Termasuk yang jaga apa? Kebun. Jadi kalau ada domba itu langsung diseruduk. Saya melihat YouTube-nya itu. Banyak sekali. Nah, itu dibolehkan. Adapun kita nggak tahu apa anjing ini Ashabul Kahfi. Taruhlah itu anjing misalnya piaraan misalnya. Maka kita nggak boleh menyamakan hukum di waktu itu sama dengan hukum kita, karena dulu itu dalam, kalau antum belajar usul fikih ada syar'u man qablana, syariat umat sebelum kita, dan itu beda dengan kita. Dan itu biasa
Di antaranya sujud. Sujud ke manusia itu dulu boleh kalau niatnya tahiyah. Saya terangkan ya. Sujud itu ada dua, Pak. Sujud itu ada dua. Supaya sampean ngerti dan paham klasifikasinya. Sujud itu ada dua. Pertama sujud ibadah, yang kedua sujud tahiyah, penghormatan. Kalau sujud ibadah hanya kepada Allah, nggak boleh kepada selain Allah. Jelas? Tapi kalau sujud penghormatan, itu umat-umat terdahulu dibolehkan kepada manusia. Mana dalilnya? Allah berkata kepada malaikat, usjudu li Adam. Hei malaikat, sujudlah ke Adam. Kan nggak mungkin Allah nyuruh mereka nyembah Adam toh. Berarti sujud apa ini? Sujud penghormatan. Nah Allah bolehkan, nggak Allah larang, malah disuruh kok. Jelas? Yang kedua, ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam. Masih ingat gak? Mimpi 11 bintang, ya, sujud kepadanya. Ternyata nanti takwil dari mimpinya ketika di Mesir, kan gitu ya. Dulur-dulure teko kabeh, jumlahe piro dulure Nabi Yusuf? 11. Sopo saya jenenge? Sing apal punya minit. Bani Israil 12 iku sapa wae. Itu emak papat. Ya jumlahe 12. Ruben, Simon, Samun. Nomor 3 Lewi, nomor 4 Yahuda, nomor 5 Zebulon, nomor 6 Isakar, nomor berapa ini? 7 Dan, nomor 8 Neftali, nomor 9 Gad, nomor 10 Asyir, nomor 11 Yusuf, nomor 12 Binyamin. Sing iso ngulangi tak kei duit. Enggak kasih dong. Ya, engko nek ora iso aku bari kei duit. Kembali ke materi. Ini sujud semuanya kepada siapa? Nabi Yusuf. Kan enggak dianulir sama Allah pada waktu itu. Bahkan diceritakan dalam Al-Quran. Berarti kalau sujud itu sujud tahiyah, penghormatan, boleh kepada manusia zaman dulu. Paham tak? Kalau sujudnya penghambaan, jelas haram kecuali kepada Allah. Tapi kalau sujudnya itu sujud apa tadi? Tahiyah, ikhtiram, pemuliaan, penghormatan, maka boleh umat dulu. Adapun umat Islam, baik satu tadi apa? Sujud ibadah maupun sujud tahiyah, dua-duanya nggak boleh menurut Islam. Dalilnya mana? Perhatikan. Mu'ad bin Jabal pulang dari negeri Syam. Dia ketemu Nabi di Medina, langsung Mu'ad sujud di depan Nabi. Loh Mu'ad, kenapa kamu lakukan ini? Ya Rasulullah, saya datang dari negeri Syam, saya melihat orang-orang Syam Kristen itu sujud kepada asakifah mereka, kepada uskup-uskup mereka, sujud ke uskupnya. Maka saya itu terapkan ke panjenengan. Kata Nabi, jangan diulangi. Wallahi, seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, aku perintahkan seorang wanita sujud kepada suami. Itu pun kalau boleh, ini kan nggak boleh. Jadi intinya boleh nggak kalau tahiyat di umatnya Nabi? Tetap nggak boleh. Sekarang pertanyaannya, kalau ada orang sujud ke kaki ibunya atau istilahnya sungkem, ini syirik apa enggak berarti? Syirik apa enggak? Pahami tak ucapanku tadi, jelasno dawa-dawa iku mang. Kok gak iso jawab iku lho. Tadi kan tak omongi, sujud iku ono loro. Ono penghambaan, ono apa? Apa tadi? Penghormatan. Kalau ibadah penghambaan sepakat baik dulu maupun sekarang sama-sama nggak boleh. Betul toh? Kecuali kepada Allah. Tapi nek sujud apa tadi nomor 2? Penghormatan zaman dulu boleh. Zaman sekarang nggak boleh. Berarti sekarang saya tanya, nek ono arek sujud nang wong tuane, maksudnya sujud itu sungkem nang wong tuane wa Idul Fitri, syirik apa enggak? Kok masih salah jawab itu loh? Pahamilah tadi loh, cerita tadi itu loh. Kok bisa ngomong syirik loh? Makanya itu sampean ku sering salah mengklasifikasi. Dak ono wong nyembah ibu itu, dak ono. Itu menghormati. Makanya saya kan tadi pahami di awal tadi itu ada penghambaan, ada apa? Maksud saya, jenengan juga gak boleh keliru mengklasifikasi. Haram iya, tapi bukan syirik. Karena gak ono niatnya nyembah siapa? Ibu, niatnya apa tadi? Nah itu loh maksudku, sampai aku ngamuk ini.
Jadi maksudnya gak gampang nyirik-nyirik no. Katakan haram bener, tapi nek syirik nanti dulu. Karena umat dulu itu dibolehkan loh dan tidak tergantung karena apa? Syirik. Haram iya karena Nabi melarang. Paham ya? Tapi jangan dikatakan apa? Syirik. Paham ya? Tapi haram bukan berarti mudah loh, gak boleh juga itu. Cuma jangan dikatakan apa? Syirik. Kalau niatnya apa? Menghormat. Dan saya rasa insya Allah tidak ada niat apa nyembah ibu. Kalau ada berarti penghambaan, jelas haram, gitu kan ya? Jelas pembuatan? Wes gak ngamuk aku lagi. Ada lagi silakan. Jadi gitu Mas, intinya syariat terdahulu itu memang ada aturan yang kadang beda dengan aturan kita, termasuk anjing ashabul kahfi. Saya rasa cukup ya. Semoga bermanfaat, semoga panjenengan dijaga Allah, selalu istiqomah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.